Halo, mau bilang jumpa lagi Ju sonde pas karena sudah terlalu lama, 1 tahun, sonde ada upload video baru. Mau bilang alasan waktu juga sejak awal beta super komitmen untuk selalu punya waktu untuk bikin video baru, upload video baru. Entah itu soal universitas terbuka kek, soal baca buku kek, soal apa kek, soal hobi ini itu. Intinya dalam beta pung otak tuh banyak sekali kegiatan dan hal-hal yang ini pisau beta sambil iris bawang mau tumis sayur. Intinya dalam beta pung otak tuh ada banyak hal sekali yang beta mau bikin video dan berbagi, tapi hanya dalam rencana. 1 tahun berlalu dan soal ada video baru yang beta buat. Lalu sekarang skrip untuk universitas terbuka so ada 3 yang siap. Tapi sampai hari ini belum ada yang beta rekam atau beta wujudkan jadi video. Jadi semuanya masih tersimpan dalam laptop dalam bentuk skrip, alias rencana mau bicara apa. Lalu ini malam, entah kenapa tiba-tiba beta kepikiran untuk beta kepingin omong apa saja yang beta mau omong, tanpa skrip, tanpa rencana. Kalau bisa habis ini juga tanpa edit, apapun yang beta omong, beta langsung upload begitu saja. Jadi anggap saja beta sedang cerita dengan teman-teman yang kebetulan punya waktu dan nonton beta pun video. Apa kabar di tahun 2022 yang sudah 4 bulan ini? Semoga kalian melewati 2021 dengan baik. Cita-cita yang tercapai lebih banyak daripada cita-cita yang tidak tercapai. Semoga bosong kemarin menyambut tahun baru 2022 itu dalam keadaan sehat, sukacita, bosong pun diri badan sendiri, dan bosong pun keluarga dalam keadaan aman, tentram, sentosa, bahagia. Amin. Karena puji Tuhan, beta juga menyambut tahun baru 2022 di tengah-tengah keluarga, ada papa, ada mama, adik-adik, ada ponaan yang sedang lucu-lucunya dengan tingkahnya yang aneh-aneh di usia menjelang 1 tahun. Jadi rasanya hal-hal yang secara pribadi harus beta syukuri di tahun 2021 itu jumlahnya menutupi hal-hal yang beta sesali, alias sebenarnya bukan hanya menutupi, tapi jumlah hal-hal yang beta syukuri kalau dibandingkan dengan hal-hal yang beta sesali itu sonde ada apa-apanya. Jadi ini sekarang sebenarnya mau ngomong apa sih? Hari ini beta baru sadar kalau ternyata mengatur waktu itu sulit. Ada yang bilang gampang, ada yang kasih tips mulai dari journaling, mencatat apa yang ingin kalian lakukan, rencanakan apa yang ingin kalian lakukan, buat jadwal. Rasanya beta sudah coba semua, tapi ada saja yang sonde sesuai dengan beta pun keinginan. Ada saja hal-hal spontan yang muncul atau terjadi dan akhirnya beta pun jadwal sonde sesuai dengan apa yang sudah beta atur, sudah beta rencanakan. Tapi ya puji Tuhan sampai detik ini beta pun pekerjaan di kantor aman, beta pun kuliah lancar, terus beta punya waktu untuk senang-senang tersedia dengan keluarga, dengan orang-orang yang beta sayang. Beta masih sempat baca buku, sempat kristik, nonton drama Korea. Pokoknya segala hal yang menyenangkan masih bisa beta buat. Jadi beta belum sampai pada tingkat orang yang terlalu sibuk sampai jadi stres dan akhirnya butuh healing. Karena belakangan nih ini istilah healing nih beta lihat kayak jadi pelarian. Aduh, beta pekerjaan menumpuk, kayaknya beta butuh healing. Nah, healing yang dilakukan adalah pergi meninggalkan pekerjaan yang menumpuk. Itu namanya bukan healing, tapi lari. Memangnya nanti saat lu healing itu lu pulang
ada setan yang sudah menyelesaikan itu pekerjaan, dan begitu lu pulang lu tinggal ongkang-ongkang kaki dan terima laporan bahwa bos, pekerjaan sudah selesai. Tidak. Karena ada beberapa oknum di BEM sekitar nih, alasan stres karena pekerjaan terlalu banyak, terlalu menumpuk, dan akhirnya libur untuk healing. Bukannya dia muku dulu, selesaikan itu pekerjaan dulu, pekerjaan semua tuntas, baru mungkin karena dia merasa capek lalu dia minta healing. Sonde, dia langsung pergi healing, pekerjaan tinggal di situ. Tanda sah, dia pulang dari healing itu, stres yang muncul karena pekerjaan yang menunggu akan 3 kali lipat lebih berat daripada yang sebelum dia pergi healing. Agak kasar kok. Jangan marah, beta sonde bermaksud kasar, hanya beta rasa ke belakangan nih konsep healing yang beta dengar selama ini nih ke jadi bias, jadi maknanya jadi bergeser. Akhirnya healing itu bukan menyembuhkan penyakit, tapi lari sejenak dari penyakit, terus nanti balik lagi dengan penyakit yang sudah lebih besar. Beta mau bicara soal kesulitan mengatur waktu dan buntut-buntutnya jadi emosi soal healing. Banyak masalah yang timbul, ya dari beta pengalaman pribadi ya. Banyak masalah yang timbul karena kesulitan membagi waktu. Kadang-kadang potong lihat ini pekerjaan, oh iya besok bisa, oh iya lusa bisa. Tapi ternyata dalam praktek, waktu 24 jam sehari itu kurang. Kalau bisa, saya mungkin bagaimana kalau ketong bisa atur ketong punya waktu tuh hari tertentu, pas ketong senang, ketong bikin hari itu tuh dia punya waktu 36 jam. Terus besoknya pas ketong sudah senang, hari yang menyedihkan begitu, ketong bikin itu satu hari itu dia punya waktu hanya 2 jam. Ajaib sekali ya. Tapi maksudnya, maksud nih, banyak tekanan yang timbul, entahlah, beta sudah tahu bosong bagaimana, kalian bagaimana. Hanya kalau beta pribadi, beta merasa banyak tekanan yang timbul itu karena waktu yang beta punya sudah cukup untuk menyelesaikan barang-barang yang mau beta selesaikan, menyelesaikan proyek-proyek yang mau beta kerjakan dan beta selesaikan. Bikin jadwal ini itu dan molor. Setidaknya puji Tuhan pekerjaan-pekerjaan yang urgent, deadline, kejar sana kejar sini bisa selesai. Tapi tetap saja itu artinya dia punya jadwal tuh sesuai lagi dengan apa yang beta rencanakan. Ini beta omong sambil goreng telur ya. Mau makan malam. Kepingin sah. Tadi mau makan ikan, kasih keluar ikan dari freezer, ikan siap goreng, tapi karena satu dan lain hal, beta lihat itu ikan, kayaknya untuk malam ini menu telur mata sapi lebih menarik daripada ikan. Sehingga akhirnya beta memutuskan untuk goreng telur saja. Oke, lanjut soal mengatur waktu. Jadi, ada teman yang bilang begini, lu terlalu sibuk, lu kurang tidur, lu kurang waktu untuk bersenang-senang, lu kurang waktu untuk me time. Katanya begitu. Padahal sepanjang minggu ini beta sudah rencanakan beta punya waktu benar-benar supaya beta selalu punya waktu untuk urus diri. Urus makan yang benar, masak, siap bekal untuk ke kantor, lalu baca buku kesukaan, lalu tidur. Ya belakangan beta tidur paling 5 jam sehari kayaknya cukup lah, karena beta tidur itu kalau bukan jam 12, setengah 12 paling biasa, dan jam 5 paling lambat setengah 6 itu beta sudah bangun untuk urus masak, buat siap bekal supaya makan siang bisa makan makanan rumahan di kantor. Beta memutuskan, beta punya resolusi 2022 nih,
beta harus selalu bisa menyisihkan waktu untuk siap bekal. Jadi beta sonde mau makan luar. Itu sudah salah satu beta punya proyek untuk mengatur waktu. Hasilnya ya jam istirahat tuh sambil 1 jam di jam istirahat itu sambil makan siang beta bisa buat sesuatu yang lebih berguna, bisa lanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang memang deadline-nya sudah dekat. Jadi beta rasa bawa bekal ke kantor tuh termasuk langkah yang baik, yang bisa membantu beta atur waktu lebih baik. Oke, balik lagi soal mengatur waktu. Mengatur waktu dan healing. Jadi karena ada teman yang bilang beta butuh healing, akhirnya beta pikir healing nih buat apa sih? Jalan-jalan. Hidup ini sebenarnya menurut beta nih setiap hari ini jalan-jalan. Karena memang tempat-tempat yang potong lewati setiap hari itu sama, tapi suasana, perasaan, dan kesan yang terjadi setiap kali ketong lewati itu berbeda. Jadi bagi beta healing untuk beta tuh sonde harus jalan-jalan, sonde harus beli tiket kemana begitu. Nah, jadi setelah tadi beta pikir-pikir, duduk menangis, kena pukul, menyesali diri, kena pukul dari perasaan sendiri. Soalnya ada setan yang berani pukul beta di sini. Hanya yaitu akhirnya beta berkesimpulan bahwa beta bisa healing dengan cara cuap-cuap di video. Selain membiasakan beta punya diri untuk berani berbicara, beta juga bisa, mungkin saja ada hal-hal baik, ada pelajaran-pelajaran baik yang beta bisa sharing untuk kalian-kalian yang nonton. Jadi mulai sekarang seminggu sekali beta akan bikin video-video seperti ini. Ini adalah bentuk beta punya healing. Ini adalah cara beta untuk healing. Jadi kalau bosong mau nonton silahkan. Siapa tahu ada yang mirip, siapa tahu ada perasaan yang sama dengan yang beta alami. Atau kalau bosong merasa sonde penting ya silahkan di skip. Terima kasih sudah sempat mampir dan sudah sempat nonton ini video sedikit. Tapi intinya untuk kalian-kalian yang masih bertahan sampai dengan detik ini untuk mendengar beta cuap-cuap, selamat datang di dunia healing saya. Jadi kalau kalian yang tertarik untuk kita healing bersama, say hi di komentar, tulis saja di komentar apa yang bosong rasakan, kenapa bosong itu kalian ya, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian mau buat untuk healing, mau jalan kemana, mau buat apa, silahkan share di kolom komentar. Sebenarnya beta ini mau ngomong soal atur waktu atau soal healing, entahlah, tapi istilah healing ini muncul saat beta mengeluhkan soal kesulitan mengatur waktu. Makanya saat beta mengatur waktu, beta omong soal mengatur waktu, bepo otak tuh lari ke healing, ke istilah healing yang sekarang sedang tren. Beta sonde meremehkan healing, memang healing itu penting. Kita butuh healing. Hanya healing yang bagaimana healing yang benar. Dan itu setelah beta perhatikan ternyata banyak orang yang healingnya itu lari dari masalah, bukan menghadapi masalah. Setelah itu membuat sesuatu untuk diri sendiri supaya sembuh, tapi lari dari masalah yang nanti balik-baliknya harus tetap dihadapi. Jadi sebenarnya healing yang kebanyakan orang, yang beta lihat kebanyakan orang buat itu bukan penyembuhan, tapi menunda akibat penyakit.
Sekarang beta mau tumis kangkung. Intinya healing itu perlu hanya pahami healing yang benar itu seperti apa. Jangan sampai healing itu bosan jadikan alasan untuk melarikan diri dari masalah. Healing itu jangan jadi tameng untuk lari dari persoalan. Karena yang bisa selesaikan ketompong persoalan ya ketompong diri sendiri. Yang bisa menyelesaikan persoalan kita adalah diri kita sendiri. Kalaupun ada orang lain yang membantu, ya orang lain itu membantu, mendorong, bukan orang lain yang menyelesaikan untuk kita. Jadi jangan lari. Kalau masalahnya soal mengatur waktu, ya jungkir sudah. Bagaimana caranya memanfaatkan itu waktu 24 jam untuk menyelesaikan lu punya tugas-tugas, lu punya urusan-urusan tanpa menyalahkan orang lain. Dirasa begitu. Belakangan ini kan dunia mulai memperhatikan mental health issue, masalah kesehatan mental. Hanya itu memang penting, cuma ya jangan kebablasan. Ada hal-hal yang harus diatasi, soalnya bisa sembunyi di balik isu kesehatan mental. Ya kalau lu punya pekerjaan menumpuk, selesaikan. Capek, stres, ya itu konsekuensi. Lu yang mau kerja. Berapa banyak orang yang berdoa, tanam kepala, tikam lutut demi mau dapat pekerjaan. Jadi untuk kamu-kamu yang mengeluh banyak pekerjaan, apalagi pekerjaan yang harus diselesaikan itu menumpuk, duduk, diam, dan selesaikan. Soalnya usah pakai alasan-alasan stres, mau healing, mau apa segala macam. Itu pekerjaan su selesai, su habis semua, su benar-benar finish. Nah, baru mau diibu mau healing, mau apa silahkan. Intinya kali ini kita hanya cocok soal hubungannya mengatur waktu dan healing. Kayaknya satu-satunya manusia di dunia ini yang bisa menemukan hubungan antara mengatur waktu dan healing itu mungkin hanya beta. Kalau ada yang sependapat dengan beta, tolong tulis di kolom komentar. Itu pun kalau kalian masih bertahan nonton sampai detik ini. Minggu depan mau bahas apa ya? Intinya hari ini kita hanya mau omong soal healing, soal mengatur waktu yang buntutnya menyebabkan stres dan akhirnya menimbulkan keinginan untuk healing, alasan untuk healing. Jadi bedakan keinginan untuk lari dari masalah dengan kebutuhan untuk healing. Kalau bosong sudah berhasil membedakan dua itu, menurut beta bisa jadi bosong benar-benar butuh healing. Atau kalau sonde bosong buka mata, hadapi kenyataan dan akhirnya healing itu sonde perlu, karena bosong bisa menyembuhkan diri dengan sendirinya, sonde perlu keluar kemana-mana untuk healing. Waktu dengan keluarga itu healing, waktu dengan orang-orang dekat itu juga healing. Tapi ya itu catatannya, healing itu menyembuhkan diri, bukan melarikan diri. Pokoknya begitulah intinya. Minggu ini beta
hubungan antara mengatur waktu dan healing. Entah itu masuk akal atau sonde, beta juga tahu. Intinya banyak kesimpulannya begini, banyak masalah yang timbul karena kesulitan mengatur waktu. Terus begitu itu masalah timbul, orang-orang merasa stres, merasa tertekan, lalu healing, butuh healing, minta kesempatan untuk healing. Jadi dia pergi. Masalahnya, masalah-masalah yang tadi menimbulkan stres itu belum diselesaikan. Apalagi masalah mengenai mengatur waktu itu percuma lu healing sampai di Amerika sana, tapi kalau lupung urusan mengatur waktu sonde selesai. Lu mau healing berapa lama pun lu pulang, lu akan tetap sakit lagi, butuh healing lagi. Jadi begitu, kira-kira begitu. So, beta su puas untuk cuap-cuap. Terima kasih banyak untuk bosong yang sudah dengar. Salam kenal untuk kalian-kalian yang baru mampir dan nyangkut di video yang tidak penting ini. Tapi terima kasih banyak, kalian sudah menemani saya untuk healing. Terima kasih kalian sudah hadir dalam forum healing saya. Yang mau bergabung minggu depan, entah beta mau bahas apa lagi, silahkan. Ada yang mau bahas apa, silahkan. Siapa tahu ada usul mau jawab soal apa. Intinya video healing ini, bosong jangan berharap beta akan duduk manis, dandan, pakai skrip, apa segala macam. Beta memang sengaja video healing ini beta buat dalam keadaan cuap-cuap sambil beraktivitas ya. Biasanya ya masak begini sambil masak malam atau pagi-pagi sambil siap bekal ke kantor. Jadi beta pun cuap-cuap kali ini sampai sini. Sampai jumpa di video healing minggu depan. Nah.